SD Marhayen selaku konselor, dan ini teman saya Yuliana Labilongse sebagai konselor. Dalam video kami kali ini, kami akan melakukan praktik konseling individu untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah praktikum konseling individu dan kelompok. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Nak. Ayo silakan masuk, silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Nah. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Syukurlah. Kalau boleh tahu namanya siapa, Nak? Nama saya Yuliana Labilongse dari kelas 12 IPA 1, Bu. Oh, namanya Yuli. Bisa Iya, Bu. panggil Yuli ya. Iya, Bu. Nak Yuli sudah kenal Ibu? Sudah kenal, Bu, karena sering mengajar di kelas. Oh iya. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Ernest. Ya, betul sekali. Nama Ibu adalah Ibu Ernest. Ya, Ibu adalah salah satu guru BK di sekolah kita ini. Nak Yuli habis dari mana? Nak Yuli tidak belajar hari ini? Ya, saya dari kantin, Bu, karena hari ini tidak belajar dari kami di kantin. Kemudian hari ini tidak belajar karena Bapak Yosafat sedang tugas di luar, Bu. Oh iya, memang Bapak Yosafat hari ini tidak masuk karena beliau lagi ada tugas di Makassar. Bapak tidak kasih tugas ke kalian? Tidak, Bu. Oh iya, jadi hari ini free ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu, Nak Yuli asalnya dari mana? Dari Buntu Pepasan, Bu. Dari Buntu Pepasan. Buntu Pepasan itu Toraja Utara atau Tanah Toraja? Dari Toraja Utara, Bu, bagian Sesean ke atas. Oh, Toraja Utara. Oh, Buntu Pepasan itu yang pernah ini ya, yang pernah viral kan? Ibu pernah lihat itu di TikTok, ada apa lagi namanya itu? Dulang Emas. Iya, Dulang Emas. Iya, Bu. Dari tempat itu rumahnya Yuli dekat tidak dari tempat? Dekat sekali, Bu, Oh, karena dekat. kan sungainya di sebelah sana, terus naik sedikit ke atas tanjakan di atas rumah. Oh iya, jadi Nak Yuli sudah pernah mencoba dulang emas di sungai. Sudah, Bu. Berarti sudah banyak dapat emasnya? Tidak, Bu, karena kan itu emasnya tuh kayak kecil-kecil, baru susah juga didapat, Bu. Oh iya, soalnya ibu juga sudah pernah lihat di TikTok dan sampai-sampai orang pergi beli wajan buat itu. Iya, Bu. Nak Yuli dari rumah PP atau ngekos di sekitar sekolah? Ngekos, Bu. Oh, ngekosnya di mana? Di belakang pesantren, Bu, karena kalau PP kan terlalu jauh. Iya, di belakang pesantren itu di mananya? Di kosnya Pak Polikarpus, Bu. Oh iya, di sana gimana? Aman, nyaman? Aman dan nyaman. Iya, airnya lancar ya? Tidak lancar, Bu, karena kalau air pamit itu tuh kayak sering tidak datang, baru kalau air gunung biasa keruh kalau hujan, Bu. Oh, jadi tidak ada rencana kah untuk pindah kosan ke lebih yang airnya banyak? Tidak, Bu, karena banyak teman-teman dari Buntu Pepasan di atas, Bu. Oh, banyak teman-teman dari kampung ya? Iya, Bu. Ya, kalau boleh tahu, Nak Yuli datang ketemu ibu ini ada sesuatu hal kah, atau Nak Yuli ada yang mau diceritakan sama ibu, atau ada apa, Nak? Saya mau bercerita, Bu. Bercerita. Iya, Bu. Apakah hanya sekedar bercerita saja, atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat pikiran Nak Yuli tidak tenang, atau bagaimana? Ada sesuatu hal yang kayak membuat saya tidak semangat untuk pergi ke sekolah, Bu, bahkan kayak sudah tidak ada motivasi untuk ke sekolah, Bu. Oh, ya. Sebelumnya Nak Yuli, apakah Nak Yuli memang maunya ketemu ibu, atau mungkin sebenarnya mencari guru lain, atau bagaimana? Mau ketemu ibu. Memang mau berceritanya sama ibu. Kenapa Nak Yuli lebih memilih bercerita ke ibu? Kenapa bukan ke Ibu Alfrida, ada juga Bapak Penggalo, atau Ibu Ega? Karena menurut saya, Bu, kalau bercerita sama ibu itu kayak bisa lebih terbuka, nyaman, sama ibu juga orangnya asik, Bu. Nah, terima kasih Yuli sudah mempercayakan ibu ya.
Sebelumnya Nak Yuli sudah pernah tidak mengikuti layanan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Mungkin sebelum itu, sebelum kita melanjutkan, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya Nak ya. Ya, kita berdoa. Doa selesai. Ya, jadi Nak Yuli belum pernah mengikuti layanan konseling ya. Apakah Nak Yuli tahu apa itu konseling? Tidak Bu. Tidak ya. Jadi layanan konseling ini adalah suatu proses di mana kita membantu individu untuk mencari solusi dan dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Seperti yang Nak Yuli yang kita lakukan hari ini sama-sama. Nak Yuli datang ketemu ibu, kita melaksanakan proses konseling, tapi di dalamnya itu ibu itu hanya membantu Nak Yuli mencari solusi. Jadi bukan ibu yang akan memecahkan masalahnya Nak Yuli, tapi Nak Yuli, ibu akan membantu Nak Yuli mencari solusi untuk memecahkan masalah Nak Yuli secara mandiri. Ya, apakah Nak Yuli sudah paham mengenai konseling? Sudah Bu. Ya sudah. Nah, di dalam konseling itu ada asas-asas yang perlu kita perhatikan. Nah, asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Apa ini asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan ini adalah di mana apapun yang kita sampaikan hari ini, apapun yang Nak Yuli ceritakan sama ibu, itu adalah rahasia bagi kita berdua. Jadi yang tahu itu hanya Nak Yuli dan juga ibu. Kemudian yang kedua itu asas keterbukaan. Di dalam asas keterbukaan ini Nak Yuli harus terbuka sama ibu. Apapun yang Nak Yuli rasakan, apapun yang Nak Yuli alami itu harus disampaikan kepada ibu supaya tidak mengganggu pikiran Nak Yuli. Kemudian yang ketiga itu asas kesukarelaan. Apa ini asas kesukarelaan? Asas kesukarelaan ini adalah di mana Nak Yuli datang ketemu ibu itu memang benar-benar dari kemauan Nak Yuli. Ya, tidak ada suruhan dari orang lain ataupun paksaan dari orang lain, bahkan mungkin hanya karena ikut-ikutan. Nah, Nak Yuli datang ke sini bertemu ibu apakah dengan dengan penuh kerelahan atau ada teman yang menyuruh Nak Yuli untuk bertemu ibu? Saya datang dengan sendirinya Bu, tanpa adanya suruh-suruhan dari orang lain, bahkan rekomendasi-rekomendasi Ya, Bu. jadi Nak Yuli memang benar-benar datang dengan sukarela ya. Sebelum kita sebelum Nak Yuli mulai menceritakan apa yang dialami, apakah Nak Yuli sudah merasa aman duduk di kursi ini, atau kita mencari tempat yang lain yang mungkin Nak Yuli lebih rasa itu lebih aman bagi Nak Yuli untuk bercerita? Di sini sudah nyaman. Di sini sudah nyaman ya. Ya. Apakah Nak Yuli sudah siap untuk menceritakan apa yang Nak Yuli alami? Sudah Bu. Ya sudah. Mungkin sebelum kita lebih dalam lagi, mungkin kita sepakati waktu dulu ya. Ya, Nak Yuli mau berapa lama ini kita melaksanakan sesi kita hari ini? Mungkin 20 menit saja. 20 menit saja ya, kita sepakat 20 menit saja ya. Ya. Ya, kalau Nak Yuli sudah siap, ya, Nak Yuli sudah bisa mulai menceritakan apa yang Nak Yuli alami saat ini. Baik Bu. Tapi saya tidak tahu mau cerita dari mana Bu. Oh, Nak Yuli belum tahu mencerita dari mana. Ya. Ya, dari mana-mana saja. Ya dari mana saja Nak Yuli, tidak apa-apa. Yang saya mau ceritakan itu bukan sudah berapa bulan saya dan teman dekat saya ini tidak baku bicara Bu. Bahkan kayak sekarang sudah menjadi kayak orang asing Bu. Kan kita satu kelas. Nah, ketika kita bertemu itu Bu, kayak sudah nggak kenal lagi Bu. Oh, berarti Nak Yuli, masalahnya Nak Yuli itu saat ini Nak Yuli memiliki
permasalahan dengan temannya Nak Yuli. Iya Bu. Menurut Nak Yuli, terkait permasalahan yang dialami, apakah ada penyebab sehingga Nak Yuli merasakan hal ini dengan temannya Nak Yuli? Mungkin karena ada sesuatu hal yang terjadi sehingga kalian bisa seperti ini. Yang saya tahu itu bukan saya punya sebenarnya ini kan teman saya ini kayak punya teman yang merupakan kayak bukan bukan musuh tapi kayak saling tidak suka Bu. Kemudian mungkin ada sesuatu hal yang anggaplah katakan ini teman saya namanya A ini yang kayak baku tidak suka sama saya, ini B, ini si B ini kayak mungkin ada bercerita sama ini teman dekat saya, kayak mungkin dia bercerita buruk-buruk Bu. Makanya ini teman saya kayak sudah tidak mau lagi berteman sama saya. Jadi Nak Yuli merasa bahwa teman Nak Yuli ini mungkin bercerita buruk tentang dirinya Yuli ke salah satu orang yang tidak baku suka dengan Nak Yuli saat ini. Ya. Nah, di dalam hubungan pertemanan kalian saat ini, mungkin ada hal yang sebenarnya Nak Yuli inginkan terkait Nak Yuli dan temannya ini. Yang saya inginkan itu Bu, saya ingin kayak hubungan seperti dulu kan, apalagi kita ini sudah lama baku teman, bahkan kayak saya sudah anggap kayak saudara sendiri Bu. Apalagi kan dari SD, SMP sampai SMA kelas 12 sekarang Bu, kayak baku bawa terus. Tiba-tiba kayak pertengahan semester ini Bu, di semester 1 kan mulai nih kayak agak lain-lain ini temanku. Tidak tahu kenapa tiba-tiba pergi sama ini yang kayak anggaplah musuhan sama saya. Di situ kan saya berpikiran kayak mungkin ada sesuatu. Di situ saya bertanya sama dia Bu, kan saya kayak memberanikan diri untuk bertanya, adakah sesuatu hal yang mungkin kamu tidak suka di saya, atau adakah sesuatu hal yang mungkin membuatmu marah sama saya sehingga kamu tidak mau lagi berteman sama saya, atau adakah hal-hal lain mungkin ini bercerita buruk tentang saya atau apa. Nah terus yang saya inginkan itu Bu, kayak hubungan yang dulu yang dari SD sampai kelas 12 semester 1 itu Bu, yang kayak pulang sekolah, pulang bareng, harus pergi bareng, makan di kantin harus sama-sama Bu. Terus yang paling saya inginkan itu Bu, ketika kita pulang sekolah biasa kami pergi jalan-jalan dulu sampai jam 2 baru pulang Bu. Ya, jadi masalahnya Yuli itu karena teman Yuli ini pergi dengan musuhnya Yuli sendiri, sehingga Yuli merasa bahwa dia sudah bercerita buruk tentang dirinya Yuli ke musuhnya ini. Nah, tetapi keinginannya Yuli dengan temannya ini, Yuli maunya seperti dulu lagi, pergi sama-sama, makan sama-sama, bahkan tinggal di kos sama-sama. Nah, ketika Nak Yuli bertemu dengan temannya Nak Yuli ini, bagaimana perilakunya Nak Yuli ke temannya? Misalnya mungkin lagi berpapasan, ya apa yang Nak Yuli lakukan ketika mungkin di dalam kelas, apa yang Nak Yuli lakukan? Yang saya lakukan Bu, apalagi kalau baru berangkat ke sekolah kan, ini rumahnya kan kayak dilewati kalau kami dari kos. Nah otomatis kalau kami dari kos kan biasanya kami duluan, terus kami kayak saling berpapasan kalau pas dia keluar dari rumahnya, terus pas kami lewat kayak saling buang muka Bu, tidak mau
baku sapa lagi, kayak seperti orang asing yang tidak pernah kenal. Iya, oh jadi memang Nak Yuli kalau kalian bertemu itu kalian memang sudah tidak saling sapa begitu ya. Bahkan kalau di dalam kelas itu Bu, apalagi kalau ada pembagian kelompok kan, biasa kayak pas-pasan kita satu kelompok, terus kalau dilihat dia yang satu kelompok sama saya tuh kayak langsung bilang siapa mau tukaran sama saya, siapa mau tukaran sama saya, kayak berusaha untuk menghindar Bu, supaya tidak ketemu lagi, supaya tidak satu kelompok Bu. Ya, tetapi mungkin dengan keinginannya Nak Yuli ini, yang ingin Nak Yuli lakukan ini, Nak Yuli kan maunya seperti dulu lagi. Tapi Nak Yuli belum melakukan itu yang tadi dikatakan bahwa harusnya Nak Yuli saling menyapa. Mungkin kalau misalnya di dalam kelompok harusnya tidak baku tukar-tukaran. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, apakah hal itu bisa akan memperbaiki hubungan pertemanan Nak Yuli seperti dulu lagi? Kalau misalnya Nak Yuli tidak melakukan apa yang harusnya memperbaiki hubungan kalian. Kalau menurut saya Bu, tidak, karena yang saya tahu itu orang kan kalau mau membangun komunikasi yang baik lagi itu harusnya saling sapa, bukan saling menghindari, bahkan tidak mau kayak bertatapan muka begini Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan Nak Yuli. Tetapi Nak Yuli punya keinginan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan temannya Nak Yuli. Hanya saja Nak Yuli belum melakukan hal-hal yang bisa membantu Nak Yuli untuk kembali berteman dengan temannya ini. Nah, kira-kira Nak Yuli punya tidak rencana atau hal apa yang Nak Yuli bisa lakukan supaya bisa membantu Nak Yuli untuk kembali memperbaiki hubungan kalian ini? Mungkin yang bisa saya lakukan itu Bu, ketika kita lewat terus pas-pasan di jalan, mungkin bisa disapa atau disenyumin, meskipun dia kayak cuek atau buang muka. Di situ saya harus tetap kayak sapa, senyum, terus kayak diajak jalan bukan berdua, diajak jalan ke sekolah bersama-sama Bu. Ya, bagus sekali apa yang Nak Yuli akan lakukan ke depan ini. Atau mungkin pernah tidak Nak Yuli ingin mencoba untuk membangun komunikasi atau saling sapa, atau mungkin pernah Nak Yuli sudah pernah lakukan tapi hanya saja temannya ini yang tidak memberi respon kepada Nak Yuli, malahan dia yang semakin menjauh. Tetapi di situ niatnya Yuli sebenarnya sudah baik. Nak Yuli sudah mulai berusaha untuk berkomunikasi kembali, tapi hanya saja temannya Nak Yuli ini yang tetap menghindar dari Nak Yuli. Karena itu hari bukan setelah satu yang kayak baru-baru satu minggu dia tidak bicara sama saya tuh, ku tanya Bu, bilang adakah salahku begitu, atau adakah kayak kelakuanku yang membuatmu begini, adakah kata-kataku yang membuatmu sakit hati. Terus minta maaf nah Bu, tapi responnya itu kayak biasa aja. Baru ini temannya tuh kayak sini semua melihat Bu, kayak memberi kode bilang jangan mau ladeni, jangan nih. Jadi Makanya kayak semakin menjauh sampai saat ini tuh Bu, kayak hubungannya itu kayak seperti orang asing Bu. ya, jadi mungkin saat Nak Yuli mencoba itu mungkin Nak Yuli juga masih enggan juga ya.
dan mungkin karena temannya ini yang Nak Yuli anggap musuhnya ini, mungkin dia juga yang mempengaruhi temannya Nak Yuli sendiri. Tapi itu tadi yang Nak Yuli katakan, bahwa ya untuk membangun komunikasi yang baik itu, supaya keinginan Nak Yuli untuk bisa berteman lagi, ya harusnya Nak Yuli harus tetap berusaha untuk membangun hubungan yang baik. Seperti tadi, kalau misalnya ada pembagian kelompok di dalam pembelajaran, ya harusnya kalian itu di situ sudah mulai berusaha untuk saling berkomunikasi. Bisa Nak Yuli mengatakan, wah satu kelompok kita, ya supaya dia juga bisa merasa bahwa wah ternyata Yuli tidak diam-diam sama saya, mungkin hanya perasaan saya makanya kalau kalian pas-pasan satu kelompok, dia itu merasa malas saya ketemu Yuli karena tidak mau dibicarain Kak. Tetapi ketika Nak Yuli satu kelompok saat itu, ya mungkin bisa Nak Yuli memberi respon kepada temannya ini, wah ternyata kita satu kelompok ya, supaya nanti temannya Nak Yuli ini bisa merasa bahwa wah ternyata selama ini saya sudah salah, ternyata Yuli ini mau bicarain saya, mau satu kelompok dengan saya. Kemudian kalau Nak Yuli mau mungkin berpapasan atau lagi ketemu, ya harus saling sapa. Nak Yuli harus tetap berusaha untuk mencoba menyapa temannya ini, misalnya apa kabar, apakah kamu sudah dari tadi datang di sekolah, siapa tadi yang kamu temani dari jalan. Nah, dengan sapaan-sapaan itu nanti akan membuat teman Yuli merasa bahwa ternyata selama ini saya sudah salah, atau dia akan merasa bahwa ternyata Yuli ini tidak marah sama saya, hanya perasaan saya yang menganggap bahwa Yuli sudah tidak suka sama saya ya. Jadi Nak Yuli bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu Nak Yuli untuk memperbaiki pertemanan Nak Yuli ya. Gimana Nak Yuli, apakah sudah bisa? Sudah bisa ya. Bagaimana yang dirasakan Nak Yuli sekarang setelah Nak Yuli bercerita? Saya rasakan sekarang itu kayak agak cukup lega karena bisa kayak mencurahkan apa yang selama ini menjadi beban pikiran, apalagi kalau diingat-ingat tuh Bu biasa menangis. Ya, meskipun Nak Yuli belum sepenuhnya mencoba hal yang bisa memperbaiki pertemanan Nak Yuli ya, tetapi paling tidak setelah Nak Yuli sudah bercerita ke ibu, ya Nak Yuli sudah bisa mengungkapkan apa yang Nak Yuli rasakan, ya Nak Yuli sudah bisa memahami, sudah bisa mencari cara supaya hubungan kalian itu menjadi lebih baik lagi ya. Nak Yuli, apakah masih ada yang mau diceritakan lagi sama ibu, atau masih ada sesuatu hal yang membuat pikiran Nak Yuli tidak tenang? Saya rasa Bu mungkin cukup untuk hari ini. Nanti kalau saya sudah menyerapkan yang tadi Ibu katakan, baru saya ceritakan lagi bagaimana perkembangannya Bu. Iya, jadi Nak Yuli harus semangat ya, harus selalu berusaha supaya nanti pertemanan Nak Yuli kembali lebih baik ya. Sebelumnya mungkin Nak Yuli masih mau bercerita lagi ke depannya, atau mungkin kita mau menentukan waktu untuk kembali bercerita, atau bagaimana Nak? Mungkin kita bisa menentukan waktu lagi kita bisa bertemu. Kapan Nak Yuli ingin bertemu lagi sama ibu? Mungkin kalau hari Jumat Hari Jumat selesai istirahat. kalau
hari Jumat, Nak Yuli langsung saja ya datang di ruangannya ibu. Ibu tetap ada di sini ya. Ya, kalau nanti kita bertemu, kita bisa menentukan tempat lagi. Kalau misalnya Nak Yuli mau mencari tempat yang lebih aman lagi, lebih nyaman lagi, datang saja ketemu ibu ya. Nah, kita sepakat hari Jumat kita ketemu lagi ya. Ya Bu. Ya. Mungkin Nak Yuli sebentar ada mau belajar lagi ya. Ya Bu. Nah, ya. Mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Oke Nak Yuli, terima kasih banyak ya Nak Yuli sudah hadir hari ini, sudah bertemu dengan Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan karena Nak Yuli sudah mempercayakan Ibu hari ini sebagai tempat Nak Yuli untuk berbagi cerita. Ya, Nak Yuli sudah boleh meninggalkan ruangan Ibu dan tetap semangat ya Nak untuk belajar ya. Ya Bu. Ya, silakan.